Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Perburuan hari ini kita di Jakarta Timur. Saya mau cek mobil pesanan Pak Amru dari Pontianak. Jadi Pak Amru ini pesan Hyundai Trajet tahunnya 2003 sampai 2005. Dan hari ini saya dapat info di Jakarta Timur. Mudah-mudahan kondisinya bagus, minim PR agar bisa kebawa pulang hari ini. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Amru ini, silahkan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Karena seperti biasa di perburuan unit mobil yang saya beli itu saya akan review spesifikasinya dengan detail agar teman-teman yang ingin pesan juga bisa dapat referensi. Kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Hari ini saya bersama Mas Arya dan Mas Ucup. Kami balik kanan karena mobilnya lumayan banyak perbaikannya. Sebenarnya untuk PR fatal tidak ada, bekas nabrak tidak ada, semua sealer, apron utuh dan tidak ada bekas banjir juga. Mesin juga bagus, kemudian kering sekali. Tetapi perbaikan bodinya lumayan banyak dan sudah tebal juga di 500 mikron. Jadi biasanya cat yang sudah tebal itu tidak akan kuat lama. Jadi biasanya retak lagi. Dan sekarang ini banyak di pintu kiri perbaikan, di bumper depan, bumper belakang bisa di 4 juta sampai 5 juta untuk perbaikan bodi-bodinya. Kemudian belum juga lampu belakang stop lamp pecah dan spion juga bagian kiri patah. Jadi di total-total tidak masuk di budget Pak Amru. Sebenarnya saya targetnya untuk Hyundai Trajet ini saya ajukan kepada pemesan, lebih baik kita cari yang harganya di atas 40 juta. Biasanya rapih kondisi mobilnya. Dan yang harga di bawah 40 juta itu rata-rata kurang rapih. Jadi targetnya saya juga tidak mencari yang murah. Dan tadi itu harganya di atas 40 juta. Jadi tidak wajar. Mending kita balik kanan saja. Dan sekarang ini ada informasi kedua di daerah Jakarta Selatan di Jagakarsa. Hyundai Trajet juga 2006 facelift. Saya kontak hari ini bisa dicek juga. Dan sekarang ini kita mau langsung ke Jakarta Selatan untuk melihat mobil target kedua hari ini. Mudah-mudahan cocok agar bisa kebawa pulang hari ini. Oke, ini mobilnya target kedua hari ini. Kap mesin ini catnya bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 160 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Mikasen. Ini ada retak di bawah ya. Atasnya bagus. Untuk headlampnya bagus. Ini sudah pernah dicat ulang. Ada baret-baret halus. Fog lamp utuh hanya kuning bisa dibersihkan. Nah, ini headlamp bagian kanan utuh, fog lamp juga utuh, hanya ada baret-baret halus dan bisa dibersihkan. Bumper ini detailnya hanya ada baret-baret halus saja. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder, tenaganya 130 horsepower, torsinya 184 Nm, penggerak roda depan. Dan
konsumsi bahan bakarnya dalam kota 8-9 km per liter, luar kota 10-11 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar normal, tidak ada asap, bagus, tidak ada kerak juga. Nah ini nih, bagian apron ada kena sedikit di bagian ini, dan ini silarnya nih. Tetapi tadi Pak Amru bilang dicek saja kondisinya lebih detail ya. Jadi Pak Amru ini tidak masalah untuk yang bekas kena. Untuk bagian ini utuh, ke bawah sini utuh. Nih dari sini ke sana masih utuh, dari sini ke sini yang tidak utuh. Sasisnya utuh, tidak sampai ke sasis ya, sasisnya utuh, hanya apron ini. Kemudian sasis bagian kanan utuh, mesinnya bagian atas ini kering. Kalau kolong iya ada rembes nih dari tutup pembuangan oli, kemudian dari atas juga dia sepertinya turun. Nanti kita akan cek detailnya, ada rembes, harus dicek kira-kira 1 juta sampai 1.500.000 untuk packing rembes. Mobil ini menggunakan aki NGS 60 ampere 12 volt. CCA-nya 500. Masih layak dipakai. Saya akan coba kerking test berapa volt dia turun ketika di start engine. Masih layak dipakai, biasanya di 7 atau 8 volt ketika di start engine dia turun, itu sudah minta ganti. Dan untuk alternatornya saya akan coba pengisian dari aki mobil ini. Untuk pengisian akinya juga normal. Fender kanan ini catnya bagus, detailnya masih enak sekali dilihat. Ketebalan catnya dia di 198, sudah pernah dicat ulang. Kemudian untuk bannya ini velgnya sudah diganti, bukan orinya. Untuk kondisi ban depan ini saya akan ukur, ini bagus banget ya, di 8,59 mm, 95%. Liner fendernya bagian ini ada utuh. Spion bagus, hanya ada baret halus. Kaca ini juga belum pernah ganti ori. Bagian atap ini catnya ada bule. Saya akan ukur ketebalan catnya di 91 mikron ori. Fender belakang kanan ini juga enak dilihat catnya. Saya akan ukur ketebalan catnya di 181 mikron, sudah pernah dicat ulang, tidak terlalu tebal. Kemudian saya akan ukur ketebalan bannya bagian belakang ini di 4,64 mm, layak dipakai. Saya akan ukur ketebalan catnya di 161 mikron, sama sudah pernah dicat ulang. Untuk pilar-pilarnya tapi mobil ini utuh ya. Nah ini ori, silar pintunya juga utuh. Ori juga, silar pintunya bagian ini juga utuh. Bagian belakang ini stop lamp utuh. Emblem tidak ada ya ini. Ini banyak sekali di marketplace yang jual. Nah, emblem Hyundai juga tidak ada. Saya akan ukur ketebalan catnya di 185 mikron, sudah pernah dicat ulang. Stop lamp kiri utuh, ori, hanya ada retak-retak wajar ini stop lamp orinya. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Detailnya hanya ada sedikit-sedikit kotor seperti ini, sedikit-sedikit lecet. Bagasi hidrolik bagus, kanan kiri bisa menahan bagasi. Sealernya utuh. Utuh, dan ini tulang belakangnya, titik-titik pabrikannya ya, utuh.
fender belakang kiri ini juga enak dilihat catnya. Tebalannya di 195, sudah pernah dicat ulang. Ban belakang kiri ini saya akan ukur juga di 4,34 mm, layak dipakai. Saya akan ukur ketebalan catnya di 143 mikron, sudah pernah dicat ulang. Kemudian untuk pilar ini saya juga akan ukur ketebalan dari catnya di 88 mikron, masih ori. Dan untuk sealer pintunya utuh. Kemudian untuk pintu depan kiri ini juga detailnya enak sekali dilihat, catnya masih bagus di 164 mikron, sudah pernah dicat ulang. Kemudian untuk spion bagian kiri ini dia ada lecet-lecet, nah seperti ini, di 173 mikron, sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Kemudian untuk ban depan bagian kiri ini saya juga akan ukur ketebalannya di 8,46 mm, masih 90% bagus. Kemudian pilar A ini saya akan ukur ketebalannya di 88 mikron, masih utuh. Kuncinya dapat satu seperti ini, masih ori. Untuk central locknya saya akan coba. Untuk central locknya aktif, jadi tinggal masang remote saja. Untuk pemasangan remote itu 250 sampai 300.000. Nanti remote-nya akan dapat dua. Seperti biasa, saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor mati juga kita bisa tahu. Untuk soket UBD2-nya posisinya di sini. Sudah masuk. Saya akan kontak on. Nah, dia sudah terkoneksi. Kita akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan pilih Hyundai. Di sini saya akan cari Trajet. Nah, ini tahunnya 2006. Auto scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Bagus semua, tidak ada fault, tidak ada problem data, dan tidak ada sensor yang mati. Untuk mobil ini kelistrikannya bagus. Dan ini untuk door trim depannya. Power window 4 pintu, auto sisi driver. Di sini sudah lengkap, ada electric mirror, window lock, dan power door lock terpisah. Di bawah sini ada door pocket, cup holder, dan speaker. Dan ini untuk interiornya. Plafon bagian depan ini bersih. Kemudian jok bagian penumpang depan ini juga masih bagus. Ini jok aslinya, dia fabric. Nah, untuk jok bagian driver dia ada yang kurang bagus bagian ini, tetapi ini sudah dijahit lumayan rapi. Untuk pengaturan joknya dia ada reclining dan sliding saja. Untuk membuka tangki bensin itu ada di sini posisinya. Nah, ini. Dan ini untuk door trim bagian belakang ini juga sama, fabric utuh, detailnya hanya ada kotor-kotor sedikit. Di sini ada asbak. Dan ini untuk jok baris keduanya juga masih bagus, tidak ada yang sobek. Kemudian di sini ada armrest. Di sini ada seat back pocket bawaan dari joknya. Untuk headrest dia adjustable. Totalnya dapat 8 headrest. Untuk akses ke belakang dia ada 2 step. Pertama yang di atas ini, kedua yang di bawah sini. Tetapi headrestnya harus dilepas, jadi dia bisa melipat ke belakang. Nah, trim bagian kiri ini dia ada lecet-lecet ya, seperti ini. Ini sih mudah-mudahan bisa di salon, nanti kita akan coba. Di bagian kiri ada akomodasi tempat penyimpanan. Kemudian untuk seat belt dia dapat 2 titik. Di belakang sini tidak dapat seat belt. Kemudian di sini hand grip model lentur. AC belakang ini juga dingin, sudah saya coba. Kemudian di kanan dan di kiri di trim belakang ini dia ada speaker. Untuk interior mobil ini utuh, tidak ada yang cacat parah, rusak atau pecah, itu tidak ada. Detailnya jika ingin bersih tinggal di salon saja. Untuk bagian interior ini.
Kilometernya 156.000. Kemudian untuk indikator yang ada di klaster ini, untuk Hyundai Trajet ini dia tidak ada indikator check engine ya. Jadi normalnya dia seperti ini. Saya akan start up. Bagus. Dan mobil ini sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif, bagian kiri depan aktif. Nah, kiri belakang dia tidak aktif. Ini kita harus cek dulu. Jika memang ada masalah dari kabel-kabel saja atau tombol, itu 200.000 jasanya. Tetapi jika memang pahitnya harus ganti motor power window, itu di 500 sampai 700.000. Jadi perlu kita cek dulu. Ini bisa diperbaiki. Kemudian untuk bagian belakang ini aktif. Saya akan coba electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif ya. Kemudian electric mirror bagian kiri juga aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya. Detailnya dia utuh, hanya ada kotor-kotor. Ini bisa dibersihkan nanti di salon. Di sini ada tempat penyimpanan 2 level. Di bagian atas ini dia ada tempat cup holder juga. Dan di bawah sini laci penyimpanannya dia di tali. Mungkin cantolannya dia sudah rusak, jadi ditali dengan kawat seperti ini. Ini nanti kita akan coba buka, kemudian mudah-mudahan cantolannya itu ada yang jual ya. Kemudian untuk head unitnya GVC model lama double din dan masih aktif. Ini untuk AC belakangnya. Kemudian di sini tempat penyimpanan. Di bawahnya ini untuk asbak. Kemudian ini soket lighter. Di bawah sini ada power outlet dan di sampingnya ada tempat penyimpanan. Ini untuk tuas persnelingnya, manual 5 speed. Part brake dia mechanical. Untuk pengaturan seat belt dia fix. Hand grip model lentur. Kemudian sun visor bagian kiri depan. Aslinya dia ada vanity mirror dan card holder. Ini tidak ada. Di sini ada lampu baca aktif. Kemudian di sini ada tempat kacamata. Dan ini jam digital tetapi mati. Nanti kita akan cek juga ini apakah dari sikring ataukah memang sudah mati. Untuk spion tengah Dynex. Sun visor bagian driver. Nah, seperti ini ya. Harusnya bagian kiri itu dia ada vanity mirror dan ada card holder. Dan ini untuk power steeringnya. Enteng ya. Ini saya memakai tangan kiri. Klaksonnya aktif. Kemudian untuk wiper depan. Nah, mati untuk wipernya. Ini juga sudah dijelaskan oleh ownernya. Dan untuk airnya itu dia masih hidup. Ini juga kita akan cek. Jika memang mekanikalnya nyangkut atau macet, misalnya harus digrease lagi, itu jasa-jasanya 200.000 biasanya. Jika bisa diperbaiki. Tetapi jika memang tidak bisa diperbaiki, harus ganti motor, itu di 500 sampai 700.000. Jadi detailnya harus kita cek dulu. Ini juga bisa diperbaiki. Dan untuk wiper belakang aktif, dia sudah intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Kemudian di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim dan terintegrasi dengan fog lamp. Tadi break dulu, azan maghrib, dan mobilnya juga sudah saya test drive. Kaki-kakinya masih nyaman, masih senyap. Kemudian setirnya juga masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak usah spuring lagi. Kemudian untuk kondisi mobilnya masih terbilang minim PR dengan tahun 2006. Artinya daripada yang dicek pertama yang tadi itu lumayan banyak sekali perbaikannya. Mobil ini bodinya masih enak sekali dilihat. Jika dilihat lebih detail ada lecet-lecet, tapi overall masih enak sekali dilihat. Dan untuk Pak Amru ini untuk masalah bodi seperti ini saja katanya tidak masalah. Kemudian memang mobil ini ada bekas kena di bagian kiri depan. Yang kena itu di sealer kap mesinnya. 1 jengkal. Kemudian di apronnya juga memang ada kena. Tetapi tidak keras sampai ke sasis. Dan Pak Amru ini tidak masalah untuk mobil yang bekas nabrak atau bekas kena. Jadi seperti ini. Saya bagaimana pemesan? Jika pemesan menugaskan saya untuk mencari mobil yang tidak bekas kena, juga saya bisa mencarikannya. Kemudian untuk
mobil bekas kena itu pengaruhnya tidak ada jika belum terkena sampai sasis. Artinya tidak ada pengaruh ke performa mesin, tidak pengaruh ke suspensi, hanya tidak utuh saja. Kemudian mobil ini juga sudah di repair. Artinya tidak terlihat dengan mata yang kurang paham di mobil, mohon maaf. Kemudian saya juga sudah banyak yang saya review mobil yang bekas kena saya jual, jadi bermacam-macam. Jika saya ditugaskan untuk mencari mobil yang tidak bekas kena, saya juga bisa. Kemudian untuk interior mobil ini rapi, joknya juga tidak ada yang sobek parah, hanya perlu disalon saja agar bersih total. Dan untuk power window memang mati di bagian kiri, itu harus dicek. Jika kabel-kabel saja error itu 200.000 jasanya, tetapi jika harus ganti motor power window itu bisa di 500.000. Dan wiper depan mati, itu sih tadi saya sempat dengarkan, saya nyalakan dari saklarnya itu ada bunyi tek 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 tek, sepertinya tercepit, mekanikalnya yang bermasalah. Tapi itu juga nanti saya harus cek dulu ke bengkel jika memang masalah dari kabel-kabel atau tidak mengganti mekanikalnya, itu di 200 juga jasanya. Tetapi jika pahitnya harus ganti motor wiper itu juga mungkin bisa di 500 sampai 700.000. Kemudian untuk mesin itu bagus, halus, standar normal. Dengan mobil yang pertama kita cek juga mesinnya halus ini. Kemudian memang ada rembas dari tutup pembuangan oli. Itu juga bisa dari cover valve. Jadi nanti saya harus cek dulu detailnya ke bengkel. Itu perkiraan saya sudah ajukan kepada Pak Amru sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Kemudian saya ini bagaimana pemesan ya, jika pemesan kurang setuju saya siap balik kanan pulang, tetapi jika pemesannya setuju dengan kondisinya, untuk perbaikan saya bisa bantu. Jadi sepenuhnya bagaimana pemesan, diambil atau tidaknya. Kemudian mobil ini pajaknya mati 1 tahun, dan kebetulan juga ownernya bisa membantu untuk bayar pajaknya. Dan semuanya ini sudah saya ajukan kepada Pak Amru, dan Pak Amru setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah deal, sudah saya bayar total mobilnya, transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Wahid, tawaran kita sudah dikasih, semoga berkah. Dan terima kasih juga atas kerjasamanya sudah membantu untuk perpanjang mobil ini. Barangkali ada kata-kata mau disampaikan? Sekian cukup, terima kasih Pak Amru dengan beli unit di tempat kami. Semoga awet, dipakai, semoga berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Amru dari Pontianak sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Amru ini, Hyundai Trajet tahunnya 2005 sampai 2006 yang sudah CVVT facelift. Itu siapkan dana 55 juta sampai 60 juta. Harga mobil itu tidak akan sama rata, pasti ada perbedaan. Kemudian teman-teman juga bisa cek pasaran mobil bekas itu di OLX atau di marketplace Facebook. Kemudian mobil yang dipesan Pak Amru ini juga di tahun 2006 itu barangnya sedikit langka. Jika yang tahun 2005, kemudian 2004, 2003 itu barangnya banyak. Kemudian dana yang saya ajukan semuanya sudah total, berikut dengan perbaikan, beresin PR-nya. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare untuk perbaikan. Dan mobil ini matang-matang, berikut dengan pajak hidup, perbaikan yang rembes sedikit itu di 54 jutaan. Jadi Pak Amru mungkin memperhitungkan ke situ. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram, kemudian komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silahkan follow Instagram saya.
Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.